dengan kehidupannya yang sangat kompleks. Seorang politikus dan diktator asal Jerman yang memimpin partai dan pemerintahan Jerman Nazi dari tahun 1933 hingga 1945. Adolf Hitler, ia dikenal karena kebijakan-kebijakan otoriter, penindasan politik, dan kebijakan antisemitisme yang mengerikan. Pada masa pemerintahannya, Jerman mengalami masa-masa gelap seperti Holocaust, di mana jutaan orang Yahudi dan kelompok lainnya dibunuh dalam upaya pembersihan etnis. Kehadiran Hitler dalam sejarah dunia diwarnai oleh Perang Dunia Kedua dan kehancuran besar-besaran yang disebabkan oleh kebijakan pemerintahannya. Pasukan sekutu akhirnya berhasil mengalahkan Jerman Nazi, dan Hitler bunuh diri pada tahun 1945 menjelang akhir perang. Masa kecil dan remaja Adolf Hitler, 1889–1907. Hitler lahir di kota Braunau, dekat Sungai Inn di Austria tanggal 20 April 1889. Ayahnya, Alois Hitler, adalah seorang pegawai bea cukai, seorang PNS Austria, dengan penghasilan dan posisi lumayan. Ibunya, Clara Pols, adalah sepupu ayahnya yang lebih muda 24 tahun. Hitler semasa kecil adalah anak yang pandai dan religius, dengan nilai akademis Hitler sangat tinggi, mendekati sempurna. Dia juga sempat ingin menjadi biarawan pastur. Namun semua itu berubah ketika adik kandungnya meninggal di tahun 1900. Sejak adiknya meninggal, nilai akademisnya jeblok dan cenderung menjauhi agama. Di balik turning point-nya itu, Hitler muda adalah seorang remaja yang bersemangat, berjiwa nasionalis, dan memiliki cita-cita seperti banyak remaja lainnya, yaitu penguasa dunia, seorang seniman, tepatnya seorang pelukis. Tidak terlalu banyak catatan masa kecil Hitler yang kita ketahui, tapi beberapa di antaranya berasal dari August Kubizek, sahabat masa kecil Hitler yang menerbitkan buku The Young Hitler I Knew pada tahun 1955. Catatan lain juga kita dapat dari guru bahasa Jerman dan Perancis Hitler semasa sekolah yang menyatakan Hitler adalah anak yang berbakat, sayangnya dia tidak sabar, tidak bisa mengendalikan diri, suka melawan, tidak bisa diatur, tapi suka mengatur, tidak mau menaati peraturan sekolah, dan malas belajar. Kondisi ini terus berkelanjutan hingga Hitler tamat SMA. Akan tetapi, Hitler tidak mengambil ujian kelulusan bernama Abitur. Jadi di Jerman dan Austria, ada istilah tamat SMA dan lulus SMA. Status kelulusan hanya didapatkan oleh mereka yang lulus ujian Abitur, sementara Hitler dinyatakan tamat SMA, tapi tidak lulus SMA. Dia adalah seorang seniman, 1907 hingga 1913. Tamat dari SMA, Hitler pindah ke kota Wina di Austria bersama dengan Kubizek, demi memenuhi mimpi lama mereka, menjadi seniman terkenal. Pada saat inilah, Hitler menyesali sikapnya semasa sekolah yang malas belajar. Kubizek dengan mudah bisa memasuki Akademi Musik Wina, sementara Hitler sebaliknya, ditolak oleh Akademi Seni Wina. Para profesor akademisi seni di Wina memberi pesan pada Hitler yang intinya adalah, "Nah, bakatmu bukan pada bidang seni, melainkan dalam bidang arsitektur." Masalahnya, Hitler membutuhkan abitur untuk mendaftarkan diri ke Akademi Jurusan Arsitektur. Pada saat inilah dia menyesal dengan kemalasannya selama masa sekolah. Kekecewaan karena gagal melanjutkan sekolah seni dan tidak bisa masuk arsitektur, ditambah dengan meninggalnya sang ibunda yang ia cintai pada tahun 1908, ia mulai marah dengan lingkungan sekitarnya. Kemarahan itu semakin terbawa oleh nuansa kota Wina yang terkenal panas dengan sentimental terhadap ras Yahudi, yang memang telah lama berhembus sejak abad pertengahan. Lalu, apa alasan Hitler membenci Yahudi? Salah satunya adalah stereotipe yang melekat di masyarakat Eropa bahwa orang Yahudi itu licik, serakah, hidup eksklusif dan berkelompok, dan lain-lain. Belum lagi sentimental yang didasari oleh pergesekan dengan perkembangan agama Kristen di Eropa. Selain itu, kebencian terhadap Yahudi juga bisa dilihat dari perspektif nasionalis, di mana ancaman pemberontakan di Eropa pada masa itu terpusat pada faham komunisme yang mana banyak digerakkan serta dipimpin oleh orang-orang Yahudi. Menurut Kubizek, pada saat inilah pertama kalinya Hitler menumbuhkan rasa benci terhadap kaum Yahudi. November 1908, Hitler yang marah, kecewa, dan malu pada dirinya sendiri dan pada teman baiknya memutuskan menghilang. Hitler dan Kubizek yang berteman baik ini baru bertemu kembali pada 30 tahun kemudian. Setelah menghilang,
Hitler hidup luntang-lantung. Dia sempat hidup di barak penampungan gelandangan sambil mencari uang dengan menjadi seniman jalanan, menjadi pelukis kartu pos. Pelan-pelan, keberuntungannya berubah. Desember 1910, Hitler menerima uang warisan dari tantenya. Setelah menerima warisan ini, hidupnya membaik. Dia mulai mendapatkan pekerjaan di perusahaan iklan, sampai akhirnya pada Mei 1913 dia memutuskan untuk pindah ke kota Munchen, Jerman. Di Munchen, karya-karya seni Hitler mulai dihargai, dia mendapatkan penghasilan yang tinggi walau hanya menjadi seniman jalanan, penghasilannya bahkan melebihi penghasilan seorang pegawai bank. Dalam fase hidup ini, kehidupan Hitler bisa dibilang cukup nyaman di Munchen, Jerman. Mungkin pada fase kehidupan ini, Hitler mulai mencintai negara Jerman yang mengubah nasibnya. Rasa nasionalisme itu pun mulai tumbuh. Hitler sang kurir tentara Jerman, 1914 hingga 1919. Kehidupan Hitler sang seniman lukis berubah total ketika Perang Dunia I pecah pada tahun 1914. Jerman yang bergabung dengan Austria dan Italia, dengan segera menjalankan gerakan darurat militer Schlieffen-Plan, untuk menyerang Prancis, kemudian Rusia. Dalam kondisi perang, Hitler yang sejak awal memang punya rasa nasionalisme yang tinggi ini, langsung mendaftarkan diri menjadi tentara Jerman. Selama Perang Dunia I, Hitler muda yang tidak memiliki pengalaman militer apapun, ditugaskan sebagai kurir informasi maupun barang. Seorang kurir tentu tidak ikut baku tembak, justru mereka yang ditembaki. Tanpa ada yang menduga, rasa nasionalisme Hitler membuat keberanian di medan perang cukup mencolok. Hitler sendiri amat puas dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kendati demikian, karir militernya hanya mentok di pangkat paling rendah, yaitu kopral. Dari catatan teman-teman seperjuangannya ketika perang, sifat Hitler sebagai prajurit dipandang agak ganjil. Ketika para tentara umumnya merindukan rumah, membicarakan gebetan, pacar, istri yang ditinggalkan, dan sedikit banyak takut mati karena perang, Hitler tak pernah menerima surat dari rumah, tak pernah membicarakan wanita, dan tidak mengeluh sama sekali saat pasukan mereka mengalami kesukaran dalam perang. Buat Hitler, kedisiplinan, kebersamaan, dan sensasi seru yang didapat saat berperang jauh lebih menantang daripada hidupnya di Munchen, yang biarpun nyaman tapinya membosankan. Setiap kali dia dikirim pulang karena terluka, dia selalu gemas ingin kembali ke medan perang. Kendati berani nekat dalam perang, seorang Hitler hanyalah seorang kurir dalam medan tempur dengan modal keberanian. Oktober 1918, Hitler cedera cukup serius oleh serangan gas, sampai mengalami buta sementara. Dia dikirim ke rumah sakit, dan tetap diranjang saat Jerman akhirnya menyerah pada Perang Dunia Pertama. Tentara gabungan Amerika-Inggris-Perancis akhirnya berhasil menaklukkan Jerman, Austria-Hongaria, dan Ottoman pada Perang Dunia Pertama. Negara-negara sekutu Jerman seperti Austria-Hongaria runtuh kekaisarannya, dan Kesultanan Ottoman yang kokoh akhirnya harus rela daerah kekuasaannya dicincang oleh sekutu. Jerman sendiri wajib menyerahkan semua kapal perang, dan kapal dagang mereka. Selain itu, Jerman juga wajib membayar ganti rugi kerugian perang yang mencekik perekonomian mereka selama bertahun-tahun. Belum lagi, sektor militer Jerman betul-betul dikebiri alias dilemahkan agar tidak lagi jadi ancaman keamanan negara-negara lain di Eropa. Jerman akhirnya dikucilkan oleh para pemenang perang. Adalah negeri yang dipenuhi orang yang marah, orang yang kecewa, orang yang benci kepada semua negara lain, tidak terkecuali seorang Adolf Hitler yang menyimpan dendam, sambil seolah tidak percaya. Bagaimana mungkin kekuatan militer Jerman yang begitu kuat bisa kalah melawan negara lain? Ini tidak mungkin, sama sekali tidak bisa dipercaya. Masyarakat Jerman yang kini tercekik kesulitan ekonomi, sekaligus masih belum bisa menerima kenyataan karena kalah perang, adalah masyarakat yang sangat rentan dengan hasutan, fitnah, propaganda, dan provokator. Dalam kondisi mental masyarakat seperti itu, pihak militer Jerman justru menyuarakan pesan propaganda pada masyarakat, Dolchstoßlegende, yaitu propaganda bahwa Jerman dikhianati oleh para kalangan elit politikus sehingga menyebabkan Jerman terpaksa harus menyerah kalah. Dalam kondisi seperti itu, masalah baru datang silih berganti menimpa negara Jerman. Kalau sebelumnya masalah muncul dari pihak eksternal, kalah perang dengan sekutu, kali ini masalah baru muncul dari dalam negeri sendiri. Pada awal 1919, terjadi huru-hara pemberontakan dari kaum komunis yang ingin melakukan revolusi. Tentara Jerman yang masih pincang sempat kesulitan dalam menjaga status quo dari upaya revolusi. Pada akhirnya,
walaupun upaya pemberontakan komunis berhasil dihentikan, namun pemerintah mencurigai banyak lapisan masyarakat Jerman yang diam-diam pro dengan gagasan komunis, termasuk dari kalangan para tentara veteran Jerman sendiri. Menanggapi pemberontakan komunis ini, pemerintah Jerman melakukan penataran di bulan Juni dan Juli tahun 1919. Pada saat penataran itulah, beberapa orang mendapat kesempatan berbicara termasuk Hitler. Hitler yang mendapatkan kesempatan berbicara langsung menumpahkan rasa gundah dalam hatinya. Hitler yang nasionalis, merasa harga diri Jerman telah diinjak-injak oleh musuh perang maupun paham komunis di negaranya sendiri. Karena larut dalam emosi, tanpa disadari Hitler telah mempertunjukkan sebuah orasi, pidato yang sungguh luar biasa menggugah dan memukau para pendengarnya. Inilah sebuah kemampuan tersembunyi yang mungkin selama ini tidak pernah dia sadari. Kemampuan Hitler dalam berpidato memang sangat luar biasa. Dia mampu menggugah sisi emosional para pendengar, mampu membakar semangat, sekaligus menggelitik perasaan sentimental kebangsaan dan nasionalisme dari setiap orang yang mendengar. Mungkin di antara kalian, ada yang penasaran dengan apa isi orasinya Hitler pada saat itu, percaya atau enggak? Inti dari orasinya adalah seruan penolakan terhadap kaum Yahudi yang ia percaya sebagai biang keladi pemberontakan komunis. Memang pada kenyataannya, banyak tokoh pemimpin gerakan komunis pada saat itu berketurunan Yahudi. Orasi Hitler ternyata mendapat respon positif dari para pendengarnya. Banyak orang terkesan, termasuk salah satu petinggi kaum intelijen militer pemerintah yang akhirnya meminta Hitler untuk menjadi intel atau informan pemerintah dan menyusup ke dalam salah satu partai politik baru yang dianggap membahayakan pemerintahan status quo Jerman, yaitu Deutsche Arbeiterpartei, disingkat menjadi DAP. Inilah awal mula karir politik Hitler, menjadi intel mata-mata partai DAP. Dari sinilah, pemikiran dan ambisi Hitler untuk negara Jerman terbentuk. Hitler dan politik pada masa-masa awal, 1919 hingga 1923. Di tahun 1919, ketika rakyat Jerman masih marah karena kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama, Partai DAP mengadakan pertemuan rutin di salah satu tempat berkumpul untuk minum bir di kota Munchen. Sebagai intel yang ditugaskan, Hitler mengunjungi pertemuan tersebut untuk membuat laporan dari isi pertemuan tersebut. Konyolnya, ketika ada perdebatan antar anggota Partai DAP tentang negara bagian Bayern sebaiknya memisahkan diri dari Jerman dan bergabung dengan Austria. Hitler yang berjiwa nasionalis langsung murka mendengar argumen ini dan membantahnya dengan berapi-api. Lagi-lagi, kepiawaian Hitler dalam berorasi membuat banyak orang terkesan, termasuk pendiri Partai DAP, yaitu Anton Dreckler yang secara langsung mengundang Hitler bergabung dengan DAP. Mengingat hal ini bisa menjadi langkah strategis akan tugasnya sebagai intel, Hitler langsung merespon positif ajakan tersebut. Awal Oktober 1919, Hitler menjadi anggota Partai DAP nomor 55. Begitu bergabung, tidak butuh lama bagi Hitler untuk menjadi magnet utama bagi para calon pengikut baru Partai DAP. Ironisnya, hal itu justru membuat Hitler sempat dimusuhi oleh para seniornya. Hitler tidak gentar oleh tekanan senior, malah semakin vokal dan menunjukkan keahliannya menjaring banyak anggota baru. Hanya dalam waktu 2 bulan, Hitler berhasil menambah anggota DAP dari hanya 50-an anggota menjadi lebih dari 200 orang. Dalam sekejap, Hitler kini menjadi orang nomor 2 di DAP, cuma kalah dari Dreckler sang pendiri. Seiring dengan awal karir politik Hitler dalam partai baru bernama DAP itu, kekacauan politik terus menyerang negara Jerman. Upaya pemberontakan atau kudeta terus mengguncang. Pada saat itulah atasan Hitler dari Dinas Intelijen Militer mulai khawatir, para anak buahnya malah ikut hanyut dalam aktivitas partai, bukan sebagai intel yang berpihak pada pemerintah status quo. Kekhawatiran Dinas Intelijen Jerman ternyata terbukti benar. Hitler semakin lama justru semakin larut untuk membangun gagasan-gagasan politiknya dalam Partai DAP, dan sudah betul-betul tidak menghiraukan tugas sebagai intel dari pemerintah. Maret 1920, Hitler resmi keluar dari tugasnya sebagai intel militer. Sementara Partai DAP sendiri berkembang pesat menjadi ribuan anggota di bawah kepemimpinan Hitler yang sangat karismatik. Partai itu mengganti namanya menjadi Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, disingkat menjadi NSDAP. Namun, lambat laun singkatan itu saja masih terasa panjang dan tidak praktis, lama-lama banyak orang menyingkatnya lagi menjadi Nazi. Pengaruh karisma Hitler membuat karir politiknya di dalam partai Nazi meroket. Tahun 1921,
Hitler berhasil mendepak Anton Dreckler sang pendiri DAP dari kursi ketua umum dan menggantikannya menjadi ketua umum Partai Nazi. Di samping itu Hitler juga berhasil mendapatkan dukungan kekuatan militer dari Jenderal Besar Erich von Ludendorff yang anti-komunis. Dari sisi keuangan, Hitler juga berhasil membujuk kaum bangsawan Jerman untuk menyumbang pada Partai Nazi demi melawan paham komunis yang menjadi ancaman bagi kalangan elit bangsawan di Eropa. Upaya pemberontakan Hitler, 1923. Melihat perkembangan partai sedemikian pesat, Hitler mulai memikirkan sebuah ide radikal untuk melakukan pemberontakan dengan strategi Putsch, kudeta, yaitu agresi militer cepat untuk sesegera mungkin menggulingkan pemerintahan. Dalam upayanya ini, Hitler meminta bantuan orang-orang berpengaruh yang bersimpati dengan cita-cita Partai Nazi, yaitu von Kahr, Gubernur Bayern, von Seisser, Kapolda Bayern, dan von Lossow, Pangdam Bayern. Bisa disebut trio von. Ketiganya simpatik terhadap gerakan Nazi, namun belum sampai pada tahap mau terang-terangan melawan pemerintah pusat di Berlin. Merasa mendapat dukungan dari orang-orang berpengaruh, Hitler yang tak sabar akhirnya memulai gerakan Putsch dengan sembrono, tanpa perencanaan yang matang pada tanggal 8 November 1923. Akibatnya, upaya Putsch ini gagal total. Ketika Putsch dimulai, trio von sedang berada di Bierhalle kota Munchen untuk bersenang-senang. Hasilnya mungkin bisa kita bayangkan sendiri, pemberontakan yang prematur ini gagal total. Trio von menolak bekerja sama dengan Hitler dan Ludendorff, malah berbalik memihak pemerintah pusat. Di pusat kota Munchen, polisi bersenjata lengkap menghadang mereka, dan memerintahkan mereka untuk bubar. Hitler dan rombongannya ngotot, dan mereka pun ditembaki oleh polisi, dan terpaksa bubar. Kemudian, petinggi-petinggi top Nazi banyak yang tertangkap, termasuk Hitler sendiri. Hitler dalam penjara, 1924. Hitler dan komplotannya langsung didakwa pasal makar, pemberontakan terhadap negara. Pada Februari tahun 1924 Hitler diadili. Umumnya seorang pemberontak berakhir di tiang gantungan. Namun, pemerintah pusat membuat satu kesalahan. Mereka membiarkan pers, bahkan pers asing, meliput pengadilan itu. Sekali lagi, keajaiban orasi Hitler terjadi. Dia langsung menggunakan proses pengadilan itu sebagai panggung untuk mengiklankan dirinya, gagasannya, dan partainya ke seluruh Jerman, bahkan seluruh dunia. Ketika pengadilan berakhir, bahkan hakim-hakim yang memimpin sidang tersebut menjadi simpatik pada Hitler. Pada akhirnya, hakim cuma menghukum Hitler 5 tahun penjara dan denda 500 mark. Sementara Jenderal Besar Erich Ludendorff malah tak dihukum apapun. Dia menyatakan cuma kebetulan berada di Burgerbraukeller selama Putsch berlangsung. Setelah proses persidangan yang menghebohkan itu, popularitas Hitler langsung meroket. Semua orang di Jerman tahu tentang keberanian seorang anak muda yang ingin menggugat negaranya yang tidak punya harga diri lagi. Semasa di penjara, Hitler hidup nyaman karena semua sipir sudah simpatik padanya. Lagi-lagi harismanya yang selangit itu mampu membius para sipir. Dengan kenyamanan itu, Hitler dan wakilnya Rudolf Hess menggunakan kesempatan ini untuk menulis buku yang belakangan menjadi kitab sucinya Partai Nazi dalam Perang Dunia Kedua, yaitu Mein Kampf, Perjuangan atau Pertarunganku. Buku itu adalah ringkasan semua cita-cita politik Hitler. Salah satunya adalah ambisinya untuk merebut Rusia dan menjadikannya koloni Jerman. Dalam buku itu dia juga menulis bahwa ras kulit putih, Arya, adalah ras yang ditakdirkan untuk menguasai dunia, dilengkapi dengan kebencian terhadap faham komunis dan Yahudi. Gagasan Hitler dalam buku inilah yang merefleksi haluan politik Hitler yang dikenal sebagai fasisme. Buku ini jugalah yang nantinya akan membuat Hitler menjadi seorang miliuner. Selama di penjara juga Hitler merenung, menganalisa seluruh karir politiknya. Dia menarik kesimpulan, Putsch tidak akan berhasil di negeri Jerman yang rakyatnya kaku, taat pada hukum dan peraturan. Cuma ada satu jalan untuk mendapatkan kekuasaan di Jerman, yaitu lewat jalan yang sah di mata hukum, alias melalui pemilu yang legal. Namun di balik jeruji penjara, dia tak rela jika Nazi berhasil merebut kekuasaan tanpa kehadiran dia. Oleh karena itulah, Hitler yang saat itu sudah menjadi magnet bagi banyak orang malah bersikap pasif dan tidak memberikan dukungan pada Partai Nazi. Hitler setelah menjadi PM sekaligus Führer, berorasi di Nuremberg, Jerman, 10 September 1935.
dari seorang seniman jalanan, sampai kemudian menjadi penguasa mutlak Jerman. Inilah latar belakang kehidupan seorang Adolf Hitler, yang nantinya menjadi biang keladi meletusnya tragedi Perang Dunia II, sekaligus malapetaka bagi jutaan orang tidak berdosa di seluruh Eropa. Apa yang ingin dia capai setelah menjadi pemimpin mutlak Jerman, pada dasarnya adalah realisasi dari tulisan-tulisannya di buku Mein Kampf, yaitu upaya menguasai seluruh Eropa dan mengembalikan kejayaan Jerman dengan menyerang Eropa Timur, lalu Rusia, lalu membantai bangsa Yahudi dan Slavia. Serangan dan pembantaian memang umum dalam sejarah, tetapi yang berbeda dalam Perang Dunia Kedua ini adalah semua pembantaian tersebut dilakukan dengan sistematik, terencana, dengan tujuan nasionalisme serta menghapuskan ras Yahudi dan Slavia dan beberapa ras lain dari muka bumi. Holocaust atau Shoah adalah peristiwa pembunuhan massal orang-orang Yahudi di Eropa selama Perang Dunia Kedua oleh Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Antara 1941 hingga 1945, Nazi Jerman secara sistematis telah membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi di seluruh wilayah Eropa yang didudukinya. Selain orang Yahudi, sekitar 5 juta orang lainnya juga menjadi target karena alasan rasial, politik, ideologi, dan orientasi seksual. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara pogrom, serangan dengan kekerasan, penembakan, dan pembunuhan massal di kamp-kamp menggunakan gas beracun. Dalam sejarahnya, umat Yahudi di Eropa telah menjadi korban diskriminasi sejak lama. Orang-orang Yahudi bahkan terkadang dipaksa untuk pindah agama atau tidak diizinkan untuk melakukan profesi tertentu. Antara abad ke-17 hingga ke-19, sejumlah penguasa di Eropa mulai memberlakukan undang-undang untuk menghilangkan diskriminasi terhadap orang Yahudi. Akan tetapi, paham antisemitisme telah mengakar pada masyarakatnya dan sulit untuk dihilangkan. Bibit kebencian terhadap orang Yahudi pun muncul di benak Adolf Hitler sejak remaja. Dalam perkembangannya, berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Hitler membuat sikap anti-Yahudi yang tertanam dalam dirinya semakin kuat. Bagi Hitler, yang terobsesi dengan superioritas bangsa Jerman, orang Yahudi adalah ras rendahan yang menjadi ancaman bagi kemurnian bangsanya. Seperti banyak kalangan antisemit di Jerman, ia pun menyalahkan orang-orang Yahudi atas kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama. Tidak hanya itu, Hitler bahkan menyalahkan orang-orang Yahudi atas segala sesuatu yang salah dengan dunia. Ide-ide inilah yang membuka jalan bagi pembunuhan massal orang-orang Yahudi. Pembangunan kamp pemusnahan. Setelah penunjukan Adolf Hitler sebagai kanselir pada 1933, segera setelah itu Partai Nazi menjadi satu-satunya yang berkuasa di Jerman. Nazi Jerman melaksanakan Holocaust secara bertahap, dimulai dengan pembangunan kamp-kamp pemusnahan yang dilengkapi dengan kamar gas beracun, kemudian dilanjutkan dengan eksperimen medis. Kamp-kamp tersebut didirikan di Auschwitz, Belzec, Mno, Jasenovac, Majdanek, Mali Trostenets, Sobibor, dan Treblinka. Pada tahap pengujian, para dokter Nazi menggunakan manusia sebagai subjek dari berbagai eksperimen. Metode persiapan pemusnahan massal secara sistematis ini belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah. Eksekusi tahap awal. Pemusnahan pada awalnya dilakukan kepada lawan politik Hitler, yakni dari golongan komunis dan sosial demokratis. Pada 1933, orang Yahudi di Jerman berjumlah sekitar 525.000 jiwa, atau 1% dari total penduduknya. Selama 6 tahun berikutnya, Nazi mulai mengisolasi orang-orang Yahudi. Mereka tidak diizinkan menjadi pegawai negeri dan bisnis-bisnisnya diboikot. Hingga 1939, ribuan kamp pemusnahan telah didirikan di seluruh Eropa yang diduduki Nazi dan ratusan ribu orang Yahudi berusaha untuk meninggalkan Jerman. Ketika Jerman menduduki Polandia, puluhan ribu warga Yahudi kemudian dipaksa untuk tinggal di ghetto. Ghetto adalah tempat tinggal khusus bagi orang Yahudi yang cenderung kumuh serta dikelilingi tembok tinggi dan kawat berduri. Dimulainya pemusnahan orang Yahudi. Memasuki 1941, wilayah Eropa yang diduduki Nazi Jerman semakin luas. Penduduk Yahudi di wilayah-wilayah tersebut kemudian diangkut ke ghetto di Polandia. Korban mulai berjatuhan saat Jerman menginvasi Uni Soviet, di mana 500.000 orang Yahudi di Soviet ditembak oleh tentara Nazi. Pada September 1941, setiap orang yang ditetapkan sebagai Yahudi, ditandai dengan bintang kuning, dapat dijadikan sasaran terbuka.
Kemudian pada akhir 1941, orang-orang Yahudi di ghetto Polandia mulai diangkut ke kamp-kamp pemusnahan. Pembunuhan massal menggunakan gas beracun di kamp dilakukan pertama kali pada Maret 1942. Ketika ghetto mulai dilanda penyakit dan kelaparan, orang-orang Yahudi mencoba memberontak, tetapi usaha mereka sia-sia. Meski mencoba dirahasiakan, berita mengenai Holocaust sebenarnya sampai di telinga sekutu. Akan tetapi, pihak sekutu diduga terlalu fokus untuk memenangkan perang dan sebagian lainnya tidak percaya bahwa aksi keji itu dapat dilakukan oleh Nazi. Alhasil, orang-orang Yahudi tidak mendapatkan bantuan yang semestinya. Di kamp Auschwitz saja, diperkirakan terdapat lebih dari 2 juta orang Yahudi yang menjadi korban genosida oleh Nazi. Dampak Holocaust. Holocaust baru dapat dihentikan pada 1945, ketika Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua dan Hitler melakukan bunuh diri. Kejahatan kemanusiaan ini menimbulkan dampak yang sangat hebat, terutama pada orang-orang Yahudi. Antara 1941 hingga 1945, Nazi Jerman secara sistematis telah membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi di seluruh Eropa. Jumlah korban tersebut adalah setara 2/3 populasi Yahudi di Eropa saat itu, di mana lebih dari 1 juta dari mereka yang tewas adalah anak-anak. Selain orang Yahudi, sekitar 5 juta orang lainnya juga menjadi target karena alasan rasial, politik, ideologi, dan orientasi seksual. Sehingga, total korban Holocaust diperkirakan mencapai 11 juta jiwa. Sementara itu, orang-orang yang selamat dari kamp pemusnahan merasa dapat kembali ke rumah karena telah kehilangan keluarga ataupun dikecam oleh tetangga non-Yahudi mereka. Akibatnya, pada akhir 1940-an, Eropa kebanjiran pengungsi dan tawanan perang. Hal itu memaksa pihak sekutu untuk menciptakan tanah air bagi orang-orang Yahudi yang selamat dari Holocaust, yang kemudian mengarah pada pembentukan Israel pada 1948.